Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah. La khawla wa la quwata illa billah. La khawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bituhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niron. Kama qala al ayah wa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh, hadirin hadirat, santriwan santriwati, mustami'un mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore ini kita bersama-sama bisa berkumpul di Masjid Baitur Rahman Margosari Sali ini, di Pondok Pesantren Nurul Iman Margosari Salatiga ini, dalam kajian menyambut kedatangan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasul, siapa yang menyambut dengan gegap gembira, dengan senang hati, dengan tulus ikhlas atas kedatangan Ramadan, kehadiran bulan Ramadan, haramallahu jasadahu minan niron. Allah akan mengharamkan kelak masuk neraka. Ini harus kita realisasikan, bukan hanya ucapan. Setidak-tidaknya ada kurang lebih 14 sampai 15 yang harus kita persiapkan, yang nanti insya Allah secara periodik kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah syarat wajibnya puasa. Yang kedua, syarat sahnya puasa. Yang ketiga, rukun-rukunnya puasa. Yang keempat, batal-batalnya puasa. Yang kelima, sunnah-sunnah menjalankan puasa. Yang keenam, makruh yang dialami orang yang berpuasa. Yang ketujuh, hal-hal yang menghapus pahalanya puasa. Yang kedelapan, orang yang wajib qadha. Sedangkan yang kesembilan, orang yang wajib bayar fidyah. Kemudian yang ke-10, orang yang wajib membayar kifarah. Sedangkan yang ke-11, tingkatan puasa. Kemudian yang ke-13, orang yang boleh meninggalkan puasa. Kemudian selanjutnya terakhir adalah derajat yang diraih orang yang berpuasa. Untuk itu secara periodik mari kita bahas bersama-sama. Yang pada putaran pertama ini kita bahas masalah syarat-syarat wajib puasa. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi orang yang berpuasa? Yang satu adalah harus orang Islam. Orang non-Islam berpuasa tidak ada perintah, tidak ada kewajiban bagi dia. Sudah tidak terkena perintah, sudah di luar batas. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman Islam. Yang kedua adalah baligh. Baligh adalah orang yang telah sampai batas umur. Bagi laki-laki ditandai dengan mengeluarkan sperma, bermimpi mengeluarkan sperma. Bagi wanita ditandai dengan mengeluarkan darah haid. Kalau di dalam kitab fikih dikatakan litis isinina, umur 9 tahun. Tapi sekarang 6 tahun sudah banyak yang mengeluarkan haid. Anak-anak SD. Nah, setelah mengeluarkan haid, walaupun belum umur 9 tahun wajib untuk melaksanakan puasa. Begitu pula laki-laki pada umur 15. Kalau di dalam kitab fikih kecil aja pun
Namun sekarang baru umur 11, 10, 9 sudah banyak yang bermimpi mengeluarkan sperma karena situasi dan kondisi yang sekarang banyak cepat mendewasakan anak-anak dengan adanya medsos. Setelah bermimpi mengeluarkan sperma, wajib untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Syaratnya harus berakal. Kalau orang itu tidak berakal, sehat atau mungkin gila atau mungkin mendem, nah ini tidak wajib untuk berpuasa. Nah, ini harus berakal. Kemudian yang keempat, syarat wajibnya puasa adalah sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Kalau sehat rohani tadi sudah saya sampaikan, gila dan seterusnya. Sehat jasmani, orang tadi dalam keadaan sehat. Jadi bagi orang yang sakit ini pun tidak diwajibkan puasa. Kalau memang tidak mampu, tidak diwajibkan berpuasa. Yang kelima, syarat wajibnya adalah orang yang mukim, dalam artian tidak dalam keadaan musafir, tidak dalam keadaan bepergian. Sedangkan yang keenam, syaratnya adalah syarat wajibnya puasa adalah suci dari haid dan dari nifas bagi seorang perempuan. Ini kalau sedang dalam keadaan haid nifas tidak wajib untuk berpuasa. Ini yang wajib. Kemudian bab yang kedua, syarat sahnya puasa. Kalau tadi wajibnya, sekarang adalah syarat sahnya berpuasa. Satu adalah orang Islam. Maka kalau ada orang non-Islam berpuasa tidak sah. Ini tadi sudah saya sampaikan yang awal, singgung. Tapi masalah sah dan tidaknya ini adalah bagi orang yang non-Islam puasa tidak sah. Kemudian yang kedua, berakal, mumayyiz, wis pinter. Ini mempunyai syarat tertentu. Jadi kalau belum mumayyiz, ya, belum berakal sempurna, ini tidak wajib berpuasa. Lah bagi anak kecil yang berpuasa bagaimana? Ini disamakan dengan perintah sholat. Rasul dengan jelas, bila punya anak sudah berumur 7 tahun, enggaknya dilatih untuk sholat. Begitu pula umur 10 tahun, enggaknya fadribuhu. Bagaimana anak ini sadar mau untuk melaksanakan sholat. Puasa pun begitu. Anak kita ajari. Sejak umur ini belum balik kita ajari. Mungkin bisa puasa setengah hari, mungkin puasa dengan asar. Tingkatkan lagi kalau sudah mampu sampai akhir. Ini kita ajari. Puasanya ini adalah sudah mendapat pahala mengajari anak, yaitu bagi orang tuanya. Ini mayyiz. Yang ketiga adalah harus suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kalau sedang dalam keadaan haid tidak boleh puasa. Lah bagaimana Pak? Rasul ngendika melalui Siti Aisyah, kunna nu'maru bi qada'i sum wala nu'maru bi qada'i shalah. Saya diperintahkan Rasul untuk mengqadha puasa, tapi kalau sholat tidak disuruh untuk mengqadha. Ini khusus bagi orang yang haid dan nifas, tidak wajib berpuasa. Tidak sah kalau berpuasa. Caranya dihitung berapa yang ditinggalkan. Nanti diganti dengan hari-hari yang lain. Ini kalau puasa. Tapi kalau sholat tidak diajarkan, tidak usah diqadha. Ini haid dan nifas. Sedangkan yang keempat, syarat sahnya puasa yaitu masuknya bulan Ramadan. Ini dengan 2 cara. Yang pertama dengan hitungan hisab. Yang kedua dengan hitungan ru'yah.
Seperti saat ini sudah banyak beredar dari kalangan orang-orang atau rekan-rekan kita Muhammadiyah dan juga sebagian Nahdien, ini banyak yang ahli hisab. Sampai sekarang banyak yang sudah mengeluarkan yaitu jadwal menurut hitungan hisab diawali besok pada hari Sabtu. Ini Sabtu besok, ini sudah Jumat berarti besok pagi. Tetapi ada juga yang memakai ru'yah dan ru'yah atau hisab dan ru'yah. Sudah dihitung mungkin jatuhnya seperti ini hari Sabtu, lah nanti sore mulai mungkin persiapan ba'da zuhur sampai maghrib sampai isya itu diadakan ru'yah. Di Indonesia ini ada beberapa titik, lebih dari 17 titik untuk bisa melihat hilal. Dan alhamdulillah pagi ini suasana dalam keadaan bersih, insya Allah hilal kalau sudah memang terbit, sudah hilal bisa dilihat. Jadi kalau sudah nyata-nyata ini hilal, sudah mancing, sudah tanggal, wajib untuk berpuasa. Sekarang kalau memang dalam keadaan mendung, tidak bisa dilihat atau mungkin bersih suci, bersih, tidak ada mega, tidak ada mendung, namun memang belum dilihat tanggal dari berbagai macam titik yang sekarang sudah banyak alat-alat yang modern ini, maka disempurnakan Sa'bannya menjadi 30 hari. Jadi belum berpuasa. Jadi walaupun mungkin menurut kisah sudah mancing hilal namun tidak bisa diru'yah, tidak bisa dilihat, maka sempurnakanlah bulan Sa'ban 30 hari. Ini ada sementara pada episode pertama kita bahas masalah syarat wajib puasa dan syarat sahnya puasa yang agak mirip. Semoga ini bisa menjadikan kajian kita bersama, renungan kita bersama, yang nantinya kita enggaknya betul-betul memenuhi syarat. Kalau memang tidak memenuhi syarat, jangan sampai melaksanakan puasa, sehingga puasa kita akan tidak ada manfaatnya. Demikian, nanti kita sambung episode yang kedua, yaitu masalah rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kurang lebihnya mohon maaf, apa benarnya dari Allah, kalau ada kekurangannya dari saya pribadi. Semoga Allah memberikan ilmu sehingga tidak salah lagi dan mengampuni dosa dan kekurangan yang kita bahas pada kesempatan ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.